Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisika Natasha dari kelas 12 Agama. Ingin mengikuti ujian praktek dengan guru penguji yaitu Ibu Kena. Dan materi yang saya pilih yaitu tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengaruh positifnya terlebih dahulu. Pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek politik. Kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemajuan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Lalu yang kedua yaitu aspek ekonomi. Pengaruh positifnya yaitu makin meningkatnya investasi atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga yaitu mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dalam menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Lalu aspek selanjutnya yaitu aspek sosial budaya. Dengan munculnya internet mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan dunia. Selain itu juga dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Lalu ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Sisi positifnya yaitu makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Lalu yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat bersama. Lalu yang ketiga yaitu makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Lalu selanjutnya yaitu ada pengaruh negatif IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama yaitu juga ada aspek politik. Kemajuan IPTEK melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Nilai-nilai di bawah IPTEK seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi akibatnya akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasionalis seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintahan yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Pengaruh negatif lainnya yaitu dari kemajuan IPTEK yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh negatif dari aspek ekonomi. Yang pertama yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, kalah saing dengan barang-barang dari luar negeri. Lalu yang kedua yaitu cepat lambatnya perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat menekan bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga yaitu akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Lalu yang keempat yaitu pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Lalu yang kelima, sektor-sektor ekonomi yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Lalu selanjutnya itu ada aspek sosial budaya. Yang pertama yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar. Yang kedua munculnya sifat hedonisme seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas,
foya-foya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Lalu yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat, seperti memakai rok mini dan yang laki-laki memakai anting-anting. Lalu yang keenam, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Lalu yang ketujuh, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yaitu pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini yaitu akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana kita membangun sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek, yaitu yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Nah, berikut sikap-sikapnya, yaitu yang pertama, memperhatikan etika pengembangan iptek dengan tujuan agar iptek tidak menabrak nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Iptek yang dikembangkan jangan sampai menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, memperhatikan nilai guna iptek, karena pengembangan iptek harus terarah pada peningkatan kesejahteraan sosial. Yang keempat, meminimalisir dampak negatif iptek, bahkan kalau bisa menghilangkan segala dampak negatif yang mengiringi perkembangan iptek. Lalu yang kelima, memperhatikan nilai-nilai budaya, yang sudah seharusnya proses pengembangan iptek itu jangan sampai melanggar nilai-nilai budaya. Yang keenam, memperhatikan nilai-nilai agama, karena perkembangan iptek yang tidak memperhatikan nilai-nilai agama akan menabrak nilai-nilai suci yang diajarkan oleh agama. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan dan saya tampilkan untuk melengkapi ujian praktek saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Ibu, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.